musik intro ceria dan lucu. Hai para cat parents dan budak korporatnya para anabul. Pernah nggak sih kalian lagi asik makan? Entah itu sepotong ayam, buah, atau bahkan lagi ngemil coklat, tiba-tiba ada sepasang mata bulat yang menatap penuh harap dari bawah meja. Suaranya meow pelan, seolah berkata, "Bagi dong, wahai hambaku yang baik hati." Hati siapa yang nggak luluh coba? Kita seringkali menganggap itu tanda cinta dan langsung menyodorkan sedikit makanan kita. Tapi, tahukah kalian, niat baik itu bisa jadi tiket satu arah ke dokter hewan. Di episode kali ini, kita akan membongkar tuntas 10 makanan sehat versi manusia yang ternyata adalah racun berbahaya bagi si bos besar di rumah kita, sang kucing. Siapkan catatan kalian, karena ini penting banget. Sebelum mulai, coba tulis di kolom komentar, makanan apa yang paling sering diminta sama anabul kalian sampai bikin kalian nggak tega. Oke, sebelum kita masuk ke daftar hitamnya, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kucing ribet banget? Masa makan ini itu nggak boleh? Jawabannya simpel teman-teman, mereka bukan manusia versi mini yang berbulu. Kucing adalah karnivora sejati atau obligat karnivora. Artinya sistem pencernaan mereka itu kayak klub malam super eksklusif. Daftar tamunya sangat terbatas, isinya cuma daging, protein hewani, dan beberapa nutrisi spesifik. Perut mereka nggak dirancang untuk mengolah bawang, alpukat, anggur, apalagi cokelat. Memberikan makanan manusia ke kucing, itu ibarat ngajak seekor singa perkasa untuk makan salad kale organik. Mungkin dia akan coba, tapi setelah itu perutnya bakal demo besar-besaran. Jadi, ingat ya, perbedaan biologis ini adalah alasan utama kenapa kita harus super hati-hati. Yuk, kita mulai daftar makanannya. Makanan berbahaya. Nomor 1. Geng perbawangan. Ya, kalian nggak salah dengar. Bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang bombay, semua anggota keluarga bawang ini adalah musuh dalam selimut bagi kucing kita. Bagi kita mereka adalah pahlawan di dapur, pemberi rasa sedap pada setiap masakan. Nasi goreng tanpa bawang itu hampa, kan? Nah, masalahnya sisa makanan kita seringkali mengandung bawang. Entah itu dalam bentuk potongan kecil di dalam saus, atau bubuk di bumbu ayam goreng. Kucing, dengan hidungnya yang super, akan mencium aroma lezat dari dagingnya, bukan bawangnya. Mereka akan mendekat dengan jurus paling manipulatif, menggesekkan badan ke kaki kita, seolah-olah mereka adalah korban kelaparan yang belum makan selama 3 abad. Dan kita sebagai budak yang setia, kadang berpikir, secuil saja nggak apa-apa kali ya. Jangan pernah berpikir begitu. Kesalahan kecil ini adalah gerbang menuju drama besar di klinik hewan. Jadi, apa sih yang bikin bawang ini jahat banget buat kucing? Di dalam bawang ada senyawa beracun bernama disulfida dan tiosulfat. Anggap saja ini nama duo penjahat super di film. Senyawa ini akan menyerang dan menghancurkan sel darah merah kucing, menyebabkan kondisi serius yang disebut anemia hemolitik. Gejalanya bisa berupa lemas, gusi pucat, napas cepat, detak jantung meningkat, bahkan urin berwarna kemerahan atau coklat. Ini benar-benar menakutkan. Bahayanya lagi, efek ini bersifat kumulatif. Sedikit hari ini, sedikit besok, lama-lama racunnya menumpuk dan jadi bencana. Ini berlaku untuk bawang mentah, matang, bahkan dalam bentuk bubuk sekalipun yang sering ada di makanan instan. Jadi pastikan kalian selalu menjauhkan masakan berbumbu bawang dari jangkauan patroli si kumis. Ingat, dapur yang aman adalah tanda cinta yang sesungguhnya. Daftar hitam. Nomor 2. Coklat. Siapa sih yang nggak suka coklat? Makanan para dewa ini bisa bikin mood jadi bagus seketika. Tapi sayangnya, apa yang jadi surga bagi kita, bisa jadi neraka bagi anabul. Aku tahu, jarang banget ada kucing yang sengaja nyari coklat. Tapi bayangkan skenario ini. Kamu lagi makan es krim coklat, terus nggak sengaja ada yang jatuh ke lantai. Atau kamu meletakkan sebatang coklat di meja, dan si kucing iseng menjilatinya karena penasaran. Kelihatannya sepele, tapi ini bisa sangat berbahaya. Coklat mengandung 2 zat kimia yang sangat beracun bagi kucing, yaitu theobromine dan kafein. Tubuh manusia bisa memproses zat ini dengan mudah, tapi tubuh kucing tidak bisa. Bagi mereka, zat ini adalah racun yang bekerja lambat tapi pasti. Jadi, aturan pertama di rumah para pecinta kucing, simpan coklat di tempat paling aman, seolah-olah itu adalah harta karun berharga. Efek theobromine dan kafein pada kucing itu sangat serius.
Zat ini bisa menyebabkan detak jantung yang sangat cepat, tremor otot, kejang, bahkan gagal jantung. Tingkat keparahannya tergantung pada jenis cokelat dan jumlah yang dimakan. Cokelat hitam dan cokelat untuk memasak, baking chocolate, adalah yang paling berbahaya karena konsentrasi teobromininya paling tinggi. Cokelat susu sedikit lebih rendah dan cokelat putih punya kadar paling minimal, tapi tetap saja tidak aman. Gejala keracunan cokelat biasanya muncul dalam 6-12 jam, termasuk muntah, diare, gelisah, dan banyak minum. Jika kalian curiga kucing kalian menelan cokelat sedikit pun, jangan tunggu sampai gejala muncul. Segera hubungi dokter hewan. Lebih baik paranoid daripada menyesal kemudian, kan? Makanan terlarang. Nomor 3, anggur dan kismis. Buah anggur yang segar dan kismis yang manis sering kita anggap sebagai camilan sehat. Mudah dibawa, enak dimakan, dan penuh antioksidan. Mungkin kalian berpikir, kalau sehat buat aku, mungkin bagus juga buat kucingku, kan? Logika yang sangat salah, kawan-kawan. Anggur dan kismis, dalam bentuk apapun, adalah racun yang sangat misterius, tapi mematikan bagi kucing. Para ilmuwan bahkan sampai sekarang belum tahu pasti zat apa di dalam anggur yang menyebabkan kerusakan parah. Tapi yang jelas, efeknya nyata dan sangat berbahaya. 1 atau 2 butir anggur saja sudah cukup untuk membuat kucing berukuran kecil mengalami masalah serius. Mungkin kucingmu tidak akan langsung tertarik pada anggur, tapi mereka adalah makhluk yang penuh rasa ingin tahu. Anggur yang menggelinding di lantai bisa terlihat seperti mainan yang menarik untuk dikejar dan digigit. Bahaya terbesar dari anggur dan kismis adalah kemampuannya menyebabkan gagal ginjal akut pada kucing. Ini adalah kondisi yang sangat serius dan seringkali fatal. Gejala awal keracunan anggur bisa muncul dalam beberapa jam, seperti muntah berulang kali, lesu, dan kehilangan nafsu makan. Dalam 24 hingga 48 jam, gejala kerusakan ginjal akan mulai terlihat, seperti kucing jadi jarang buang air kecil atau bahkan tidak sama sekali. Ini adalah tanda bahaya merah. Karena penyebab pastinya belum diketahui, tidak ada penawar khusus untuk keracunan ini. Penanganan terbaik adalah dekontaminasi secepat mungkin oleh dokter hewan. Jadi, pastikan mangkuk buah di meja makan kalian aman dari jangkauan lompatan si Anabul. Anggap saja anggur itu seperti lava panas bagi kucing. Jangan disentuh, jangan didekati. Selanjutnya, nomor 4, susu dan produk olahannya. Tunggu. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Tapi di kartun, kucing selalu minum susu dari mangkuk. Ya teman-teman, selamat datang di dunia nyata di mana kartun seringkali berbohong. Mitos bahwa kucing dewasa membutuhkan susu adalah salah satu kesalahpahaman terbesar dalam dunia perkucingan. Memang benar, saat masih bayi, anak kucing minum susu dari induknya. Tapi seiring mereka tumbuh dewasa, tubuh mereka berhenti memproduksi enzim laktase dalam jumlah yang cukup. Enzim laktase ini tugasnya untuk mencerna laktosa, yaitu gula yang ada di dalam susu. Tanpa enzim ini, kucing menjadi intoleran terhadap laktosa, sama seperti banyak manusia dewasa. Memberi mereka semangkuk susu sapi itu ibarat memberi orang yang intoleran laktosa segelas besar milkshake. Hasilnya, pesta di toilet. Meskipun tidak semematikan racun lain dalam daftar ini, memberikan susu atau produk olahan susu seperti keju dan yogurt kepada kucing dewasa bisa menyebabkan masalah pencernaan yang cukup parah. Gejalanya antara lain diare, muntah, dan sakit perut yang membuat mereka tidak nyaman. Diare yang parah bahkan bisa menyebabkan dehidrasi, yang tentunya berbahaya. Jadi, meskipun kucing kalian terlihat sangat menikmati menjilati sisa sereal di mangkuk atau memohon sepotong keju, lebih baik katakan tidak. Jika kalian ingin memberikan camilan cair yang lezat, ada banyak produk susu kucing bebas laktosa yang dijual di pet shop. Itu adalah pilihan yang jauh lebih aman dan tidak akan membuat kalian harus membersihkan kejutan di karpet kesayangan. Makanan berbahaya. Nomor 5. Alpukat. Buah krim yang lezat ini adalah bintangnya roti panggang dan salad sehat kita. Alpukat kaya akan lemak baik, vitamin dan mineral, benar-benar makanan super bagi manusia. Tapi bagi kucing, alpukat adalah serigala berbulu domba. Hampir semua bagian tanaman alpukat, daging buahnya, bijinya, daunnya, dan batangnya, mengandung zat yang disebut persin. Bagi sebagian besar manusia, persin tidak berbahaya. Tapi bagi banyak hewan, termasuk kucing, persin bersifat racun.
Mungkin kucingmu tidak akan langsung memakan daun alpukat, tapi mereka bisa saja penasaran dan menjilati sisa guacamole yang jatuh ke lantai, atau menggigit buah alpukat yang kalian tinggalkan di meja dapur. Rasa ingin tahu mereka yang tinggi seringkali membawa mereka ke dalam masalah. Kandungan persin dalam alpukat dapat menyebabkan masalah pencernaan yang serius pada kucing, seperti muntah dan diare. Dalam kasus yang lebih parah atau jika tertelan dalam jumlah besar, bisa menyebabkan kesulitan bernapas, penumpukan cairan di sekitar jantung, dan bahkan kematian. Biji alpukat yang besar juga memiliki risiko bahaya lain, yaitu bisa tersangkut di tenggorokan atau saluran pencernaan, dan menyebabkan penyumbatan yang memerlukan operasi darurat. Jadi, meskipun alpukat adalah sahabat terbaik diet sehatmu, pastikan buah ini menjadi musuh bebuyutan bagi kucingmu. Simpan jauh-jauh, dan jangan pernah berbagi sedikit pun. Lebih baik berikan mereka camilan khusus kucing yang sudah pasti aman dan lezat bagi mereka. Nomor 6 dalam daftar kita, ikan tuna kalengan untuk manusia. Ini mungkin yang paling mengejutkan. Kucing dan ikan tuna itu kan ibarat Romeo dan Juliet, pasangan yang tak terpisahkan. Memberi kucing sisa tuna kalengan dari sandwich kita sepertinya adalah hal yang paling alami di dunia. Tapi, ada perbedaan besar antara ikan yang diformulasikan untuk makanan kucing dan ikan tuna kalengan yang kita makan. Tuna untuk manusia, meskipun lezat, bukanlah makanan yang seimbang secara nutrisi untuk kucing. Jika diberikan sesekali dalam jumlah sangat kecil, mungkin tidak apa-apa. Tapi menjadikannya makanan utama atau camilan rutin adalah ide yang sangat buruk. Ini seperti kita makan kue setiap hari. Enak, tapi nutrisinya tidak seimbang dan bisa menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang. Ada beberapa masalah dengan tuna kalengan untuk manusia. Pertama, nutrisinya tidak lengkap. Makanan kucing yang baik diperkaya dengan vitamin dan mineral penting seperti taurin yang krusial untuk kesehatan jantung dan mata kucing. Tuna kalengan tidak mengandung ini. Kedua, ada risiko keracunan merkuri. Ikan besar seperti tuna cenderung mengakumulasi merkuri dari laut, dan dalam jangka panjang ini bisa merusak sistem saraf kucing. Ketiga, beberapa tuna dikemas dalam minyak atau air garam yang tinggi, yang bisa menyebabkan masalah pencernaan dan ketidakseimbangan elektrolit. Jadi, kesimpulannya, puaskan keinginan kucingmu akan ikan dengan makanan basah atau camilan rasa tuna yang memang dibuat khusus untuk mereka. Jangan korbankan kesehatan jangka panjang mereka demi kesenangan sesaat. Daftar hitam. Nomor 7. Telur mentah dan daging mentah. Beberapa orang menganut paham raw food diet untuk hewan peliharaan mereka, dengan keyakinan bahwa ini lebih alami. Meskipun ada perdebatan tentang ini, risiko yang terkait dengan pemberian makanan mentah tidak bisa diabaikan. Telur mentah dan daging mentah, termasuk ikan mentah, bisa menjadi sarang bakteri berbahaya seperti Salmonella dan E. coli. Bakteri ini tidak hanya berbahaya bagi kucing yang memakannya, tapi juga bagi manusia di sekitarnya. Bayangkan kucingmu makan ayam mentah, lalu naik ke pangkuanmu dan menjilati wajahmu. Itu adalah cara mudah untuk menularkan bakteri. Sistem kekebalan tubuh kucing mungkin lebih kuat dari kita dalam beberapa hal, tapi mereka tidak sepenuhnya kebal terhadap infeksi bakteri ini. Selain risiko bakteri, ada masalah lain. Telur mentah mengandung enzim bernama avidin di bagian putihnya. Avidin ini dapat mengganggu penyerapan biotin, vitamin B7, yang penting untuk kesehatan kulit dan bulu kucing. Kekurangan biotin dalam jangka panjang bisa menyebabkan bulu rontok dan masalah kulit. Sementara itu, ikan mentah tertentu mengandung enzim thiaminase yang akan menghancurkan thiamin, vitamin B1. Kekurangan thiamin dapat menyebabkan masalah neurologis yang serius pada kucing, termasuk kejang dan koma. Jadi, jika ingin memberikan telur atau daging, pastikan untuk memasaknya terlebih dahulu tanpa bumbu apapun. Memasak akan membunuh bakteri berbahaya dan menonaktifkan enzim-enzim jahat tadi. Lebih aman untuk semua. Berikutnya, nomor 8. Hati hewan dalam jumlah banyak. Hati, baik itu hati ayam atau sapi, sering dianggap sebagai makanan super karena kaya akan nutrisi, terutama vitamin A. Memberikan sedikit hati yang sudah dimasak sebagai camilan sesekali bisa jadi hal yang baik. Kucing biasanya suka rasanya. Namun, kunci di sini adalah sedikit dan sesekali. Masalah akan muncul jika kita memberikannya terlalu banyak atau terlalu sering. Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak,
yang berarti kelebihannya akan disimpan di dalam tubuh dan tidak mudah dibuang seperti vitamin yang larut dalam air. Seiring waktu, kelebihan vitamin A ini bisa menumpuk dan menyebabkan kondisi yang disebut hipervitaminosis A atau keracunan vitamin A. Keracunan vitamin A adalah kondisi yang sangat menyakitkan bagi kucing. Gejalanya bisa berupa kelesuan, penurunan berat badan, dan masalah pada tulang. Kelebihan vitamin A dapat menyebabkan pertumbuhan tulang yang tidak normal, terutama pada tulang belakang dan persendian, yang membuat kucing merasa sakit saat bergerak, pincang, atau bahkan lumpuh. Tulang mereka bisa menjadi rapuh dan mudah patah. Kondisi ini biasanya berkembang secara perlahan, dan ketika gejala sudah terlihat, kerusakannya seringkali sudah parah dan tidak bisa diperbaiki sepenuhnya. Jadi, ingatlah, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jika ingin memberikan hati, berikan hanya seukuran kuku jari kelingking, tidak lebih dari sekali atau 2 kali seminggu. Makanan terlarang. Nomor 9. Adonan roti mentah. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ini adalah bahaya yang nyata, terutama jika kalian suka membuat roti atau pizza sendiri di rumah. Adonan roti mentah yang mengandung ragi hidup bisa sangat berbahaya jika termakan oleh kucing. Kenapa? Karena perut kucing yang hangat dan lembab adalah lingkungan yang sempurna bagi ragi untuk terus berkembang biak dan berfermentasi. Bayangkan adonan itu terus mengembang di dalam perut kucingmu yang kecil. Ini bisa menyebabkan perut kembung yang parah dan menyakitkan, bahkan bisa memutar lambung, sebuah kondisi darurat medis yang mengancam jiwa yang disebut bloat atau GDV, gastric dilatation volvulus. Selain bahaya fisik dari adonan yang mengembang, proses fermentasi ragi juga menghasilkan produk sampingan, alkohol, etanol. Alkohol ini akan diserap ke dalam aliran darah kucing dan bisa menyebabkan keracunan alkohol, sama seperti pada manusia, tapi dengan efek yang jauh lebih cepat dan parah karena ukuran tubuh mereka yang kecil. Gejala keracunan alkohol pada kucing meliputi depresi sistem saraf, kelemahan terhuyung-huyung, suhu tubuh menurun, bahkan bisa berlanjut ke kejang, gagal napas, dan koma. Jadi, jika kalian sedang membuat adonan, jangan pernah meninggalkannya tanpa pengawasan di tempat yang bisa dijangkau oleh si penjelajah berbulu. Pastikan proses proofing adonan dilakukan di tempat yang aman dan tertutup. Dan yang terakhir dalam daftar kita, nomor 10, makanan atau minuman berkafein lainnya. Kita sudah membahas kafein dalam coklat, tapi penting untuk menekankan bahwa kafein dalam bentuk apapun sangat berbahaya bagi kucing. Ini termasuk kopi, teh, minuman bersoda, dan minuman berenergi. Kita sebagai manusia seringkali bergantung pada kafein untuk memulai hari atau tetap terjaga di malam hari. Tapi bagi kucing, bahkan sedikit kafein sudah bisa menjadi dosis yang beracun. Sistem saraf mereka jauh lebih sensitif terhadap efek stimulan dari kafein. Kucing yang penasaran mungkin akan mencoba menjilat kopi atau teh yang tumpah, atau bahkan mangkuk yang ditinggalkan di meja. Mereka tidak tahu bahwa cairan berwarna gelap itu adalah zona bahaya. Sama seperti theobromine, kafein dalam jumlah besar dapat menyebabkan detak jantung yang cepat, hiperaktif, gelisah, tekanan darah tinggi, tremor, kejang, dan dalam kasus terburuk, kolaps dan kematian. Tidak ada penawar untuk keracunan kafein, jadi penanganan di dokter hewan biasanya bersifat suportif, yaitu mencoba mengelola gejala sampai racunnya keluar dari sistem tubuh. Jadi, pastikan cangkir kopi pagimu, teh soremu, atau kaleng minuman energimu selalu jauh dari jangkauan si Anabul. Jangan biarkan kecintaanmu pada kafein membahayakan nyawa teman berbulumu. Keamanan mereka adalah prioritas utama. Ingat, mereka mengandalkan kita untuk menjaga mereka tetap aman dari semua bahaya di dunia kita. Fiuh, selesai juga daftar 10 makanan terlarang ini. Sekarang kalian tahu, kan, kalau tatapan memelas Anabul itu kadang harus kita lawan dengan kekuatan cinta dan akal sehat. Dari geng perbawangan si penghancur darah merah sampai adonan roti yang bisa bikin mabuk, dapur kita ternyata penuh ranjau darat bagi mereka. Merawat kucing itu bukan cuma soal ngasih makan enak dan membersihkan litter box, tapi juga soal melindungi mereka dari kebaikan kita yang seringkali salah kaprah. Mereka mungkin akan sedikit ngambek karena nggak dibagi sepotong tuna, tapi percayalah, mereka akan lebih berterima kasih karena bisa terus sehat, bahagia, dan melakukan tigedik di jam 3 pagi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan info penting seputar dunia perkocengan.
Share juga video ini ke sesama budak kucing, biar nggak ada lagi Anabul yang jadi korban salah info. Sebagai penutup, coba ceritakan di kolom komentar, apa hal paling gila atau aneh yang pernah coba dimakan sama kucing kalian? Aku tunggu cerita-cerita kocaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Musik outro ceria.